Apa yang dilakukan oleh para tentara Delta Force pada malam tahun baru? Fyron dan Heklau sedang makan hotpot bersama. Saat hari nasional, Fyron telah mengajak Heklau. Namun Heklau, sebagai orang Guangdong, tidak suka pedas. Tiba-tiba, malam tahun baru tiba. Fyron telah menyiapkan sup ganda dan bahan-bahan dengan sigap. Mengajak Heklau bersama. Fyron yang romantis bahkan menelan telur kadal naga. Mempersiapkan kejutan untuk Heklau di tengah malam. Feng Yi menonton video putri dan istrinya di asrama. Dia sudah lama tidak bertemu putrinya. Sejak bergabung dengan tentara, dia semakin sibuk, terutama setelah datang ke Ahsara. Dia tidak bisa pulang sekalipun dalam setahun, tetapi melihat istri dan putrinya di video. Dia merasa semuanya sepadan. Dia yang biasanya suka bercanda dan mengobrol. Setelah menerima panggilan, matanya langka kali ini basah. Setelah menyapa kakaknya, toksik. Awalnya dia berpikir untuk pergi ke tempat orang lain, untuk berkumpul dan mengobrol. Tanpa diduga, dia menerima pesan dari sang dokter. Mengundangnya untuk merayakan tahun baru bersama. Dia dengan cerdik menghindari pertengkaran dan perselisihan. Hanya menyisakan angin malam dan senja Ahsara. Seolah-olah, kembali ke masa lalu, masa-masa mengobrol di laboratorium. Meskipun jalan di depan berbeda. Namun saat ini, hati mereka terhubung. Dan The Wolf serta Raptor sedang minum bersama. Membicarakan tentang mendiang ayah The Wolf. Saat itulah The Wolf mengetahui bahwa ayahnya tidak pernah tidak menyetujuinya. Bahkan setiap kali berbicara tentang putranya ini. Kata-katanya penuh dengan kebanggaan. Tidak ingin dia pergi ke medan perang. Hanyalah kekhawatiran seorang ayah biasa terhadap putranya. Dan Raptor melalui The Wolf secara samar-samar melihat ikatan harimau masa lalunya. Bahkan saat tahun baru, Luna Kim tetaplah seorang workaholic. Berlatih sendirian di arena latihan. Tombak yang mengenai sasaran dengan tepat. Sekejap, dia teringat Tempest. Senyum muncul di wajahnya. Claire masih hidup. Akhirnya menemukannya. Meskipun mereka berada di faksi yang berbeda, dia percaya Claire pasti punya tujuannya sendiri. Jauh di markas Haavok, Tempest saat ini juga sedang memikirkan Luna Kim. Wu Ming membuka paket yang dia beli untuk makan-makan. Setiap orang mendapatkan hadiah yang berbeda yang dipersiapkan dengan cermat. Dikirim ke kamar setiap operator. Meskipun dia selalu pendiam, tetapi dia sangat berterima kasih atas penerimaan GTI terhadapnya. Sementara itu, sang pelatih Shenglan lebih sibuk, seperti seorang ibu bagi semua orang. Di tahun baru, dia harus menetapkan rencana latihan baru untuk semua orang. Dan juga mengkhawatirkan perbedaan pola makan setiap operator. Hanya dengan makan dan tidur yang baik, kondisi fisik dapat meningkat. Di mata Shenglan, para operator yang tampak maha kuasa ini adalah anak-anak yang dibesarkannya. Merasa asing di tempat baru, dia harus lebih memperhatikan mereka. Uluru jarang tidak pergi ke jembatan, alih-alih mencari buaya. Sambil memberi makan buaya, dia menghela napas. Tempat seperti Ahsara ini cukup bagus. Teknologi tertinggal, orang-orang sederhana. Tempat sebaik ini jarang ditemukan di tahun 2035. Akan lebih baik lagi jika tidak ada perang. Lao Hei menelpon video dengan kakaknya. Mengetahui bahwa kondisi kesehatan kakaknya membaik, dia merasa jauh lebih lega. Kakaknya juga menceritakan banyak hal. Hal-hal menarik yang terjadi di GTA. Membacakan puisi yang baru dikumpulkannya untuk kakaknya. Meskipun kedua bersaudara terpisah ribuan mil, hati mereka tetap bersama. Gizmo meninggalkan markas operasi khusus sendirian. Datang ke samping benteng besar. Melihat orang-orang di sini, bahkan di bawah kobaran api perang, tidak menyerah harapan untuk hidup. Dia sangat senang memegang patung wanita dari Boshan di tangannya. Yakin bahwa Ahsara pasti akan semakin baik. Menurut kalian, apa yang dilakukan oleh para tentara Delta Force pada malam tahun baru? Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Saya Lao Hei. Sampai jumpa.